Kita berkembang kembali dalam jazz pada malam hari ini. Nah, mari sebelum kita mulai jazz pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bapa Kudus, amin. Doa sebelum belajar oleh Saint Thomas Aquinas. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah sumber kasih cahayamu untuk menembus kegelapan budi. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyeliputiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian pada dosa dan kegelapan. Berilah padaku kornea yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan memahami segala sesuatu dengan benar dan dasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat, dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama luas dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan tentulah sampai kepada penyelesaiannya. Mohon demi Yesus Kristus Tuhan kita. Boleh pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita berdoa sekarang selalu dan sepanjang sekali. Bapa dan Roh Kudus. Kita akan membaca terlebih dahulu Katekismus Gereja Katolik artikel 214 dan 215. Allah yang ada adalah kebenaran dan cinta. Allah yang ada telah menunjukkan diri pada Israel yang sebagai yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Kedua pengertian ini menegaskan inti kekayaan nama ilahi itu. Dalam segala karyanya, Allah menunjukkan kemurahan hatinya, kebaikannya, rahmatnya, cintanya, dan juga sifatnya yang lain percaya, ketabahan hatinya, kesetiaannya, dan kebenaran. Aku mau memuji namamu sebab engkau setia dan selalu masih bicara Mazmur. Ia adalah kebenaran karena Allah itu terang dan padanya tidak ada kegelapan sama sekali. Ia adalah cinta seperti yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Allah adalah kebenaran. Semua sabdamu benar, semua hukummu yang adil tetap selalu benar. Ya Tuhan Allahku, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang esa. Semua janjimu Engkau tepat. Karena itu Allah selalu memenuhi janji. Allah adalah kebenaran itu sendiri. Sabda-sabdanya tidak bisa menipu. Karena itu, dengan penuh kepercayaan, orang dapat menyerahkan diri dalam segala hal kepada kebenarannya dan kepada kepastian sebelumnya. Dosa dan kejatuhan manusia disebabkan oleh dusta pengguna yang membawa pembimbangan terhadap kesalahan Allah, terhadap kemurahan hatinya dan kesetiaan. Hari ini kita akan membaca 4 dari mengenai Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, ucapan bahagia dan peringatan, gelaran dunia dan perang dunia, Yesus dan hukum Taurat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tir dan Sidon datang banyak orang padanya. Sudah mereka mendengar segala yang dilakukan. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghipitnya. Sebab ia menemukan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak membunuh. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkau lah." Tapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ucapan bahagia dan peringatan. Ketika Yesus melihat orang baik itu, naiklah ia ke atas bukit dan mencipta yang duduk dan pengambil ucapan. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan hidup. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan puas. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemuliaan. Berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut dengan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat
Bersukacitalah dan bergembira, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Garam dunia dan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Mata yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal. Naikkan di atas kaki dan diam sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya orang mempercayai di depan Allah, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memberikan Bapamu yang di surga. Yesus dan hukum Taurat. Yalah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum menyapu langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar pada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh itu? Tapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir, harus dia hadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang paling. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu dari saya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantu, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang tersebut. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hati. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cucilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu dia binasa, daripada tubuhmu yang utuh ditampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pengkalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang tahu dengan perempuan yang menceraikan, ia berbuat zina. Kau telah mendengar pula yang difirmankan pada nenek moyang kita, yang bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga ia bersumpah demi kepalamu, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuktikan atau menghitapkan hal yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejak. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Mereka siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kiri. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga kehidupan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh demi perjalanan bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepadamu orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasih sama manusia dan bencilah musuh. Aku berkata kepadamu, kasihlah musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu jadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu ngasih orang yang ngasih kamu, apa upahmu? Bukankah kamu cukai juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya mau bersalah kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orangnya tidak mengenal Allah berbuat demikian? Karena itu harus kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga seperti itu. Demikianlah seperti terpuji Kristus. Teman-teman, inilah sedikit ada penjelasan singkat. Dalam perikop ini membawa kita ke sebuah momen puncak dalam pelayanan Yesus, di mana ia dikelilingi oleh kerumunan orang banyak yang datang daripada berbagai penjuru untuk mengalami proses penyembuhannya. Di tengah popularitas dan demonstrasi kuasanya itu, yang ditekankan oleh Markus, Yesus mengambil kesempatan untuk membentangkan piagam atau konstitusi kerajaan Allah melalui khotbahnya, baik di bukit, di radius, maupun di tempat datar, di dalam Lukas. Inti dari pengajarannya adalah sebuah standar hidup yang baru dan radikal. Bagian sejati ditemukan dalam kerendahan hati dan belas kasih. Kita kenal dengan sabda babi. Dan hukum tertinggi melampaui semua aturan lahiriah adalah hukum kasih, agape, yang sempurna. Yang puncaknya adalah perintah untuk mengasihi musuh dan menjadi murah hati sama seperti Bapa di surga. Ya, kita coba renungkan dulu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Resap dulu biar nggak kaget. Ini kita tentang perikop ini ya. Gitu. Teman-teman semua. Baik, mungkin kayaknya sudah tidak sabar ya. Di, hmm, kita mungkin bisa langsung mulai saja ya. Oke,